Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang ketentuan sholat Jumat. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat, menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat, dan menerangkan beberapa halangan melaksanakan sholat Jumat. Sebelum itu, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang ketentuan sholat Jumat. Apa saja sih ketentuan-ketentuan sholat Jumat yang akan kita bahas? Pertama, kita akan membahas tentang syarat wajib, syarat sah, dan halangan dari sholat Jumat. Kemudian setelah itu, kita akan membahas tentang khotbah Jumat. Di antaranya adalah rukun, syarat, dan sunnah dari khotbah Jumat. Kemudian selanjutnya kita juga akan membahas tentang sunnah dan adab dari sholat Jumat. Setelah itu, kita akan membahas tentang hikmah sholat Jumat. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang syarat wajib, syarat sah, dan halangan dari sholat Jumat terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Orang non-muslim tidak wajib untuk sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah baligh atau dewasa. Nah, anak-anak sebenarnya tidak diwajibkan, tapi bisa sambil belajar. Kemudian selanjutnya adalah berakal. Orang gila tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, laki-laki. Nah, perempuan tentu saja tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat ini. Selanjutnya, sehat. Orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya adalah menetap atau bermukim. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, ini juga tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, oleh karena itu, tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Kemudian, sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk dapat mendirikan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang, dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. Kemudian syarat sah berikutnya adalah dilaksanakan pada waktu zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, yang artinya, dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya, sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului oleh 2 khutbah. Selanjutnya adalah halangan dari sholat Jumat. Halangan ini maksudnya adalah hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat. Halangan-halangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sakit. Nah, orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. Kemudian hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya adalah musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Kemudian, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang khutbah Jumat, rukun, syarat, sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, kita akan membahas tentang rukun dari khutbah Jumat. Apa saja sih rukunnya atau hal-hal yang harus dilaksanakan ketika khutbah Jumat? Yang pertama adalah mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian berwasiat atau bernasihat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Kemudian berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Nah, ini adalah rukun atau hal-hal yang harus dilaksanakan ketika khutbah Jumat. Selanjutnya adalah syarat dari khutbah Jumat. Khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari pada saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Kemudian khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Kemudian khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Selanjutnya, khutbah harus disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Kemudian khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Khatib harus suci dari hadas dan najis. Kemudian khatib juga harus menutup aurat. Selanjutnya adalah tentang sunnah dari khutbah Jumat. Khutbah Jumat disunahkan dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Kemudian, khutbah Jumat disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Selanjutnya, khatib hendaklah memberi salam dan menghadap ke jemaah sholat Jumat. Kemudian, khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Kemudian, khatib membaca sholawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Selanjutnya, khatib hendaklah menertibkan 3 rukun, yaitu puji-pujian, kemudian sholawat, dan dilanjutkan dengan wasiat. Kemudian, jemaah salat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan ketika khatib sedang melaksanakan khutbah Jumat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah dan adab dari sholat Jumat. Ada beberapa hal yang disunahkan berkaitan dengan sholat Jumat. Di antaranya, mandi sebelum Jumatan. Mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Kemudian memakai atau menggunakan wangi-wangian. Selanjutnya adalah memakai pakaian yang terbaik, yang bagus, dan disunahkan berwarna putih. Selanjutnya adalah bersiwak atau menggosok gigi, memotong kuku, menggunting kumis, dan juga menyisir rambut. Kemudian, disunahkan juga membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi. Selanjutnya adalah memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian, kita harus menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya adalah memperbanyak doa dan zikir sebelum khutbah Jumat. Nah, itu adalah beberapa sunnah yang bisa dilaksanakan berkaitan dengan sholat Jumat. Kemudian, ada beberapa adab juga dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, kita harus meluruskan dan merapatkan shaf atau barisan sholat. Shaf yang di depan yang masih kosong harus segera diisi. Karena salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah shafnya yang lurus dan rapat. Kemudian selanjutnya, ketika khatib sedang berkhutbah,
jemaah tidak boleh berbicara satu kata pun. Artinya, berkata-kata menjadikan sholat Jumat sia-sia. Jadi, kita harus diam, tenang, dan mendengarkan khutbah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, dan khotib sedang berkhutbah. Sungguh, engkau telah berkata sia-sia." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya." Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi ketika khotib sedang khutbah Jumat, kita tidak boleh berkata satu kata pun. Yang berhak untuk mengingatkan orang untuk diam adalah khotib itu sendiri. Nah, itu adalah sunnah dan adab dari sholat Jumat. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah sholat Jumat. Ada beberapa hikmah ketika kita sudah melaksanakan sholat Jumat. Di antaranya yang pertama adalah kita memuliakan hari Jumat. Karena hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam atau rajanya hari. Kemudian, kita juga bisa menguatkan tali silaturahmi. Kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lainnya. Misalnya, jika kita melihat ada jamaah sedang dilanda kesusahan hidup, kita bisa membantu mereka. Atau jika ada yang jarang ke masjid karena sakit, kita bisa menjenguk mereka. Bahkan jika kita melihat ada yang bermaksiat, kita bisa langsung menasihatinya. Dari sini umat Islam bisa mewujudkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sekaligus saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dengan sering berjamaah di masjid, bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Selanjutnya, tentu saja, ini juga bisa melipat gandakan pahala kebaikan kita. Kemudian, kita juga bisa membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Nah, itu adalah beberapa hikmah dari sholat Jumat. Nah, itulah adik-adik ketentuan-ketentuan dari sholat Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jika ada materi yang ingin kalian pelajari lagi, tulis di kolom komentar. Bagikan kepada yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.